Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, tahukah kalian keistimewaan Kota Magelang? Ya bener banget, ada Akmil. Apalagi nih kira-kira? Ya bener, ada gunung di tengah kota, Gunung Tidar namanya. Atau karena tidak terlalu besar, orang sekitar menyebutnya Bukit Tidar. Nah, kali ini kami akan ajak kalian berpetualang mengungkap sejarah apa aja sih yang ada di Bukit Tidar. Yuk langsung. Gunung Tidar merupakan salah satu tujuan wisata religi yang wajib dikunjungi jika kalian bertandang ke Kota Magelang. Di atas gunung ini, kita menemukan beberapa makam tokoh ulama yang cukup terkenal. Di balik keberadaan makom-makom tersebut, terdapat hikayat yang sangat dipercaya kebenarannya oleh masyarakat Magelang. Penasaran tentang hikayat tersebut kan? Yuk kita cari tahu. Well, tahukah kalian bahwa Gunung Tidar ini terkenal dengan julukan Pakuning Tanah Jawa atau Pakunya Tanah Jawa? Karena nih ya, dahulu kala Pulau Jawa ini dikenal dengan pulau yang terombang-ambing, alias tidak bisa diam di satu tempat. Pulau ini terapung-apung di lautan luas, selalu bergerak ke sana kemari. Kemudian diutuslah seorang dewa untuk memaku pulau ini. Kepala paku tersebut akhirnya menjadi gunung yang kita kenal sekarang dengan nama Gunung Tidar. Keberadaan Gunung Tidar yang tepat berada di tengah-tengah Pulau Jawa semakin menguatkan kalau Gunung Tidar ini memang menjadi paku penetap tanah Jawa. Sesaat setelah Pulau Jawa dipaku, banyak bangsa jin yang menghuni Gunung Tidar. Walau sudah banyak penduduk yang menetap di wilayah Magelang, Gunung Tidar lebih banyak dihuni oleh bangsa jin yang memiliki kekuatan. Salah satunya yaitu Ki Semar Badranaya atau dikenal sebagai Sabda Palon. Sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa Sabda Palon merupakan raja bangsa jin yang sudah bersemayam di Pulau Jawa selama 9.000 tahun. Para jin penghuni ini membuat suasana Gunung Tidar memiliki kesan horor dan mistis. Konon pula saat itu Gunung Tidar menjadi pusat kerajaan gaib di Pulau Jawa dengan serangkaian bangsa jinnya, sehingga siapapun yang berani masuk ke area Gunung Tidar akan tewas. Dari situlah tercipta nama Tidar, berasal dari kata mati lan modar. Kalau tidak mati, ya mampus. Karena banyaknya jin yang menguasai tanah Jawa, penyebaran Islam di tanah Jawa pun terhambat. Banyak masyarakat yang masih percaya pada kepercayaan mistis. Hingga akhirnya, salah satu khalifah Turki Utsmaniyah yaitu Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki mengutus salah satu ulama dari Persia yang bernama Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Syekh Subakir juga berniat menaklukkan Gunung Tidar yang notabene-nya adalah pusat berkumpulnya para bangsa jin. Dalam peperangannya dengan bangsa jin, Syekh Subakir menancapkan tombaknya di Gunung Tidar, yang membuat para bangsa jin merasa kepanasan. Mereka pun melarikan diri ke pantai selatan Jawa, ke daerah Gunung Merapi, dan ke alas Roban serta ke Gunung Serandil. Merasa terganggu dengan hawa panas yang dikeluarkan dari tombak Syekh Subakir, Sabda Palon pun menampakkan diri dan menantang Syekh Subakir untuk bertanding. Mereka berdua sama-sama memiliki kekuatan yang besar. Setelah 40 hari 40 malam, mereka bertarung dengan hebat. Akhirnya Sabda Palon kewalahan dan meminta perundingan kepada Syekh Subakir. Yang hasilnya, Syekh Subakir diizinkan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan cara baik-baik, tidak boleh memaksa.
Dengan kemenangan Syekh Subakir tersebut, para wali Songo pun dapat menyebarkan agama Islam dengan lancar. Karena kemenangan ini pula, nama Syekh Subakir menjadi terkenal dan sangat dikagumi oleh para pendekar. Merasa tugasnya sudah selesai, pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pun pulang ke tempat asalnya, yaitu Persia. Sedangkan untuk makom Syekh Subakir di Gunung Tidar diyakini bukan makam ataupun kuburan beliau, melainkan hanyalah tempat petilasan beliau. Selain makam Syekh Subakir, di sini juga kita temukan makam Kiai Sepanjang. Sebenarnya siapa sih Kiai Sepanjang itu? Kiai Sepanjang bukanlah seorang manusia ataupun kiai, tetapi merupakan sebutan untuk tombak Syekh Subakir yang digunakan untuk bertempur melawan Sabda Palon. Di puncak Gunung Tidar juga terdapat tugu yang melambangkan tombak Syekh Subakir. Di tugu tersebut terdapat simbol huruf Sa dalam aksara Jawa di ketiga sisinya. Makna dari simbol tersebut ialah Sapa Salah Seleh, atau yang berarti siapa yang salah akan ketahuan. Di sebelahnya lagi terdapat makom Sabdo Palon, yaitu tempat petilasan Sabdo Palon ketika berkuasa di Gunung Tidar. Sampai sekarang Gunung Tidar ramai dikunjungi pengunjung, baik untuk wisata, berolahraga, berziarah, maupun sekedar mencari udara segar. Oke, sekian dulu perjalanan kita berpetualang mengungkapkan sejarah apa aja sih yang ada di Gunung Tidar. Saya Naura Nabilatul Zalza. Saya Nur Aziza Fidari Putri. Sampai bertemu di reportasi selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Namanya Gunung Tidar. Gunung Tidar itu ada filosofi ya. Kalau nggak mati mudar gitu. Nah itu ada dulu. Setelah itu ada makam 3. 1 Syekh Subakir, 2 Kiai Sepanjang, 3 yang Islam Jati.